Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana al-balaghah min kitab Syarh al-Balaghah li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nadkhul mabahatan jadidan wa huwa al-mabahats ats-tsalits fi shafah 5 ba'da 40 ba'da 200. Mazilna fi at-tashbih wa nahnu fi al-mabahats al-akhir fi agradi at-tashbih. Agrad hada bi mana ghayah. Ya, agrad hada jam'u gharad bi mana ghayah, tujuan. Apa tujuan kita menggunakan tasbih itu? Terkadang tasbih kita gunakan untuk memuji, terkadang untuk mencela, terkadang juga untuk menjelaskan dan seterusnya. Hadzal ladzi sanatakallamu anhu biidznillah taala fi hadzal liqa wa fi baqil liqa. Qala syarih rahimahullah al-mabhasu tsalitsu fi agrad at-tashbih. Al-gharadu min at-tashbih, ya. Qala asy-syarih rahimahullah qad yakhtalifun nasu fil agrad. Tujuan manusia itu berbeda-beda, ya. Terkadang beda-beda tujuan manusia dalam membuat atau menggunakan tasbih. Faqad yatabadaru li anna al-gharada min at-tashbih kadza wa yatabadaru laka anna gharada at-tashbih kadza wa kadza. Jadi untuk menentukan gharad itu sesuatu yang maknawi. Nah, ini kan perbuatan hati, ya, namanya gharad itu niat bahasa kita. Ya, gharad tasbih itu niat tasbih maksudnya. Ya, itu kan merupakan urusan hati, maka tentu dia ada sesuatu yang nisbi, sesuatu yang relatif, ya, sesuatu yang tidak baku, begitu. Maka bagi ana tujuan dari tasbih ini, tapi bagi antum tujuannya yang lain, ya, berarti sesuatu yang relatif, begitu. Walihada ma aktsar ma yaqa'u su'ut tafahumi baina at-talib wal mudarris. Makanya kalau dalam pembelajaran balaghah itu sering terjadi perbedaan pemahaman antara guru sama murid, karena murid menganggap gharad tasbihnya ini, guru menganggap gharad tasbihnya ini, begitu, ya. Wa hada laisa fihi mushkilah lianna hada baban wasi'an, ya, fihi sa'ah. Baik, la natadayyaquna masa naqulu ana qultu hadzal gharad wa anta la budda an tafham aidan, ya, mithla fahimtu ana wa hada yajuz, ya, lianna hadzal bab, ya, hadzal ilm fihi sa'ah. Baik, qala huna al-gharad al-awwal imma bayanu imkanil musyabbah, bayan imkanil musyabbah, untuk menunjukkan bahwasanya musyabbah itu adalah sesuatu yang mungkin, tidak mustahil untuk terjadi. Qala syarih bayanu imkanil musyabbah katashbih ad-dimni, ya, ini disebut dengan tashbih ad-dimni, ya, do'alamuna wa huwa tashbihun la yudraku fihi al-musyabbah wal musyabbah bihi min suratil lafzi wa innama yulmahani bil qara'in wa yu'ta bihi li bayani anna al-musyabbah bihi mumkin. Baik, imkanil musyabbah, naqul bayan imkanil musyabbah, untuk menjelaskan bahwasanya musyabbahnya itu ada, ya, dan tidak mustahil untuk terjadi. Ya, ini yang disebut dengan tasbih dimni. Apa tasbih dimni? Tasbih yang la yudraku fihi al-musyabbah wal musyabbah bihi min suratil lafz. Dari lafaznya kita nggak tahu mana musyabbah atau mana musyabbah bihinya. Wa inna ma yulmahani bil qara'in, akan tetapi kita taunya, ya, kasih isyarat itu dari qarinahnya, ya, kita tahu dari qarinahnya, dari tanda-tandanya, min alamah. Wa yu'ta bihi li bayani annal musyabbah bihi mungkin, dan kita datangkan gharad ini tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya musyabbah bihi itu mungkin, ya, mungkin ada, mungkin wujudan atau mungkin amalan. Taib. Masalan qala syair, qala al-mutanabbihna man yahun yashulul hawan man yahun yashulul hawanu alaihi ma li jarhin bimayyitin ilam, ya, man yahun yashulul hawanu alaihi, orang yang sudah susah hidupnya, ya, kesusahannya bagi dia adalah sesuatu yang gampang, ya. Orang yang terbiasa hidup miskin, orang yang terbiasa nggak makan berhari-hari, ya, tiba-tiba disuruh nggak usah makan berhari-hari, ya, maka tidak akan sulit bagi dia. Mali jarhin bimayitin ilamu, ya, ibaratnya analoginya mayit, ya, itu tidak akan merasakan sakit kalau diberikan jarh, diberikan luka, itu mau tusuk-tusuk mayit nggak akan teriak. Baik,
Fa agradu tashbih qala syarihna agradu tashbih katsiratun minha bayanu imkanil musyabbah ka qaulil mutanabbi fa in tafqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Fa in tafqil anama wa anta minhum. Al anam mana al bashar. Qaluhu fa innahu lamma da'a anna al mamduha. Ya, baik. Lam yashrah hada. Jadi fa in tafqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazal. Di sini ya musyabbah sama musyabbah bihinya belum jelas di sini dari syair yang mutanabbi ini. Ya, fa in tafqil anama wa anta minhum ini. Ya. Fa in tafqil anama wa anta minhum ya. Jadi dikatakan di sini meskipun engkau itu ya melampaui manusia ya enggak ada apa-apanya. Itu belum seberapa karena kamu mau gimana pun tinggimu kamu masih tetap seorang manusia ya, karena analoginya al miska ba'du damil ghazal ya, misik itu saja atau misik ya minyak wangi kasturi itu ya misik itu saja ya sebagiannya berupa darah al ghazal, darah rusa, darah kijang ya. Jadi misik meskipun warnanya jernih kemudian wangi sekali tapi itu terbuat dari darah rusa begitu. Jadi manusia ya juga seperti itu, mau setinggi apapun dia adalah tetap seorang manusia. Mana musyabbah dan musyabbah bih di sini belum jelaskan, tapi tahu kita ada tasbih di sini ya, tasbih manusia ya, manusia yang begini ditasbih dengan al-mis di situ. Baik. Fa innahu lamma da'a anna al-mamduha mubayyinun li aslihi bi khasa'is wa ja'alathu haqiqatan mutafarridatan ihtajja ala ya imkani da'wahu bi tashbihi bil misk alladhi asluhu damul ghazal aw ahadahu wa syarah li hadzal bait. Fa innahu ya fa inna al-mutanabbi huna ya huna lamma adda'a ya tatkala dia mengklaim bahwasanya al-mamduh yang dipuji ya di dalam syair ini mubayyinun li aslihi bi khasa'isa ya qala syarihuna wal mutanabbi huna yukhatibu Saifad Daulah, yang dipuji di sini namanya Saifad Daulah, seorang khalifah Saifad Daulah. Fa in tafqil anama wa anta minhum wa hada syai' mustaghrab an yafuqahum wa huwa minhum ya jadi bagaimana antum melampaui manusia sedangkan antum itu bagian dari manusia gitu kan. Kalau antum melampaui manusia tentunya antum sudah bukan manusia lagi begitu kan. Nah, tapi si Saifud Daulah ini enggak, dia itu melampaui manusia tapi dia tetap manusia saking tinggi derajatnya begitu. Mafhum ada? Mubalaghah enggak? Mubalaghah. Faqala indi dalilun ala imkani hadha syai'. Ya. Nah, sekarang kan kita merasa aneh gitu, bagaimana dia melampaui manusia padahal dia tetap juga sebagai seorang manusia. Maka mutanabbi seolah-olah ingin mengatakan sekarang di sini, indi dalilun ala imkani hadza syai'. Saya punya dalil kenapa hal itu mungkin untuk terjadi. Kenapa manusia itu mungkin untuk melampaui manusia-manusia yang lainnya meskipun dia bagian dari manusia. Kenapa? Fa innal miska ba'du damil ghazal. Karena ya, misik itu bagaimanapun sebagiannya terbuat dari darah rusa. Berarti Saifud Daulah di sini diserupakan dengan misik atau darah rusa? Misik. Kemudian ya, manusia-manusia yang lain itu diserupakan dengan damul ghazal. Mafhum hada? Wa huwa min atyabil asya wa raihatu thayyibah wa ba'du damil ghazal. Jadi seolah-olah ingin mengatakan di sini ya, Saifud Daulah ini dia adalah seorang yang sangat terpuji, dia menyelisihi hukum asal gitu. Manusia itu semulia apapun dia tidak akan bisa keluar dari sifat kemanusiaannya. Dia akan tetap sebagai manusia, tapi ini tidak ya Saifud Daulah tidak seperti itu. Baik. Jadi misik itu kita katakan darah rusa bisa enggak? Ya. Kita katakan darah rusa bisa enggak? Tidak. Hanya saja penyusunnya dari darah rusa. Ya, kalau antum melihat roti ya, ya ini antum katakan roti meskipun bahan utama penyusunnya adalah gandum begitu kan ya. Walaysa kullu ghazalin yusbah yakhruju minhu damun yakunu miskan, dan tidak semua rusa itu disembelih kemudian darahnya bisa dibuat menjadi miskan semua. Haitsu yuqal inna hunaka ghazlanan muayyanatan ya tusamma ghazlanal misk.
ada jenis tertentunya, ya. Ghuslan al-misk, ghuslan hada jamu ghazal. Laha waqtun yu'khadhu al-misku minha, dan ada waktunya untuk diambil misknya itu, ya. Wa yumarrinunaha ala riyadatin muayyanah, dan proses pembuatannya pun ribet. Tsumma yanfatihu fi batniha surrah wa yahkimuna azla hadhihi surrah an baqiyatil badan bi khair. Ya, kemudian mereka membuka perut rusa tadi, ya dengan fi batniha surrah. Ya, mereka membuka bagian perutnya dan mengambil surrahnya. Surrah itu bahasa kita apa ya? Bagian pusar, ya, bagian bawahnya itu. Baik. Ya, kemudian bagian surahnya ini ditarik keluar begitu, ya, dengan penah. Yarbituna hajai dan hatta la yasil ilaiha ad-dam. Wa ba'da muddah, ya, taibasa wa tasaffara summa tanfasila. Jadi si surahnya tadi setelah dikeluarkan dia harus terpisah dari darah, nggak boleh kena darah. Maka diambilnya pelan-pelan, hati-hati dengan benang. Ya, kemudian setelah dikeluarkan tidak terkena darah, ya dibiarkan dulu sampai kering, kemudian menguning, ya, sehingga dia terpisah, baru diekstrak sedemikian rupa menjadi misik. Wa hadzal dam alladhi fiha huwa al-misk wa huwa min atyabi anwa'it tayyib wa aslu hadzal misk wa dam wa ma'a dzalika sara tayyiban la nadhira lahu. Fa yaqulu asy-sya'ir li sayfid daulah anta aita min al-anam min turab thumma min nutfah walakinnaka tafuquhum kama yafuqul misku damal ghazal wa huwa min atau mana. Ada? Baik, ya, nggak ada yang ngalahin orang Arab kalau dalam masalah memuji, ya. Dalam masalah balaghah fil madah nggak ada yang ngalahin. Wa hadza tashbihu lam ya'ti ala sighatil ma'hudah falam yaqul ka'annaka bainal anami miskun min dami ghazalin. Kalau kita nggak tahu siapa penulis syair ini dan bagaimana sejarahnya, kan kita nggak tahu siapa musyabbah dan musyabbah bihinya di sini, kan. Musyabbahnya adalah si Saifud Daulah, itu musyabbah bihinya adalah misk dari damul ghazal. Wa hada yusamma tashbih ad-dimni wa huwa tashbihun la yudraku fihi al-musyabbah wal musyabbah bihi min suratil lafz. Ini adalah tashbih yang paling sulit untuk diidentifikasi nih. Ya, bayangin rukun tashbihnya nggak ada, masalah musyabbah bihinya nggak ada. Makanya dinamakan tashbih dimni. Ya, dimni itu kan dari kandungan. Kalau kita paham kalimatnya barulah paham di situ bahwasanya ada musyabbah dan ada musyabbah bihi di situ. Wa huwa tashbih wa inna ma yulmahan bil qara'id, kita tahunya dari qarinahnya. Ya, dari qarinah, dari latar belakang dan sebagainya, itu namanya qarinah. Wa yutabihi li bayani anna al musyabbah bihi mungkin. Wa hadha aidan ka qaulil mutanabbi aidan, ya, man yahun yasulil hawanu alaihi ila akhirih. Fahada tashbihun dimniyun falam yu'ta fihi bil musyabbah wal musyabbah bihi ala tarkibil ma'ruf fil lafz. Tidak ada kayak kalau tashbih yang normal-normal itu kan, Muhammad kal qamar masalan, ini gampang dideteksi, kan. Ada musyabbah, musyabbihi, ada tashbihnya. Tapi kalau di sini justru tarafai at-tashbihnya nggak ada. Yang mana tarafai at-tashbih ini kan memang dia harus ada seharusnya, kan. Kalau kita belajar di aqsam tashbih kemarin, yang dihapus itu kan hanya wajib syabah sama ada tashbihnya. Kalau di sini tidak dihapus, dia ada, cuman yulmah bil qara'in. Yulmah bil qara'in itu artinya kita dikasih isyarat dengan adanya perantara, gitu. Ya, dikasih isyarat adanya perantara. Baik. Fal gharadu min at-tashbih ad-dimni khassatan bayanu imkanil musyabbah wa fil bait as-sabiq man yahun ay man alif al-hawana wa dhulla yashulul hawanu alai. Al-hawan ada man adzul. Dan siapa yang terbiasa hidup dalam kemiskinan, atau di sini kita artikan dengan kehinaan, maka kalau dia dihina, maka dia tidak akan tersinggung. Apa maksudnya, ya? Orang yang gampang tersinggung itu berarti dia adalah orang yang dari sisi yang ini, ya, dia adalah orang yang harga dirinya tinggi, begitu. Ya, tidak terima dia. Tapi kalau orang yang terbiasa dilecehkan harga dirinya, ya, kalau dicela lagi, ya tidak bermasalah dia, ya. Di dalam tastahi fasna ma syi'ta, kalau engkau tidak malu maka lakukan apapun yang engkau mau, ya, karena nggak ada harga diri. Apapun yang dia lakukan, dia nggak peduli orang akan ngomong apa. Falladzi la yastahi yaf'al ayya syai'in. Kadzalikal insan al-muhin alladzi la yuhimmuhu hawanuhu yasfurul hawanu alaihi fahada yasubbuhu wa dzaka yashtumuhu fala yubali wa qad yakhruju lin-nas wa ala ghairil muru'ati allati tambaghi wa la yahummuhu ada. Ya, orang yang tidak punya rasa malu, orang yang hina, ya, dia tidak akan memperdulikan tentang kalau ada orang lain yang mencelanya, menghinanya, dia tidak peduli, ya.
dia keluar tanpa ada sikap muru'ah, ya tidak juga memperdulikan seperti itu. Yaqulul mutanabbi innal ladzi yahunu wa yadhillu yasulul hawan wa dhillatu alaihi wa indi laka dalilun ala hadza wa huwa ma li jarhin bi mayyitin ila. Jadi ini gorot yang pertama, yaitu bayan imkani al-musyabbah. Jadi kalau dalam bait mutanabbi ini kan kita belum tahu siapa musyabbahnya di sini. Musyabbah bihinya doang yang jelas di sini. Apa musyabbah bihinya? Ya, seperti memberikan luka kepada mayit tadi. Jelas maksudnya? Ya, di bagian sadarnya. Tahu sadar bait? Ajas, ya. Ajas itu sebelah kiri ya, yang sebelah kanan sadarnya. Di bagian ajasnya itu dia disebut dengan musyabbah bihinya. Musyabbahnya itu bagian sadarnya. Baik. Wal jarh bi fathil jim al fi'l, wal jurh bi dhammiha asyaqqu datuhu. Jadi ada al jarhu, ada al jurhu. Al jarh itu perbuatannya, al jurhu itu lukanya. Antum menusuk dengan pisau, ya, bekas pisau itu namanya al jurh bin dhammah. Ya. Tapi kalau perbuatannya nakul al jarh. Lidzalika nakul al jarh wa ta'dil, laisa al jurh. Ya, nakul al jarh wa ta'dil. Baik. Wa nurajjihu an takuna allati waradat fil bait al jarh ma li jarhin bi mayyitin ilamu fal mayyit law qata'ahu taqti'an la yata'allam. Oh, dimutilasi dia kan sakitan. Wa hakadal insanul hayyin al muhana wa laysa diddu syiddah, ya. Al hayyin di sini bukan lawan dari asyiddah yang artinya lembut, bukan. Al hayyin di sini artinya hina, ya, dari kata mahana, ya. La yakum. Baik. Ini senada dengan perkataan ibunya Zubair bin Awam, ya. Bukan kepada anaknya, ya. Ibunya berkata kepada anak dari Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair bin Awam, ya, ketika hendak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, ya, yang hendak dimutilasi, ya, hendak dikuliti hidup-hidup, ya. Maka ibunya mengatakan, ya, seekor kambing itu, ya, tidak akan memudaratkannya jika dia dikuliti atau dimutilasi setelah dia disembelih. Nah, jadi Abdullah bin Zubair ini dia mengeluh kepada ibunya, mengadu kepada ibunya bahwasanya Hajjaj bin Yusuf sebagai penguasa waktu itu berbuat zalim, hendak membunuh saya, kemudian setelah saya dibunuh nanti kepala saya akan dipanggal dan dipamerkan kepada orang. Itu ancamannya. Maka ibunya pun menghiburnya, ya, kambing kalau sudah dibunuh, kemudian papa pun dia tidak akan memudaratkannya. Ya. Itu menunjukkan kesiapan ibunya, ya. Nah, kesiapan ibunya melihat anaknya seperti itu. Idzan fabaita al-mutanabbi as-sabiqani min hadzal bab, ya, jadi dua bait dari mutanabbi tadi ini termasuk bab yang gorotnya bayan imkani at-tashbih, imkanil musyabbah, di annana la nara surat at-tashbih 'ala al-wajhil ma'lub wa inna malumihat min at-tarkib lamhan wa wadihun anna al-gharada min dzalika bayan imkani al-musyabbah. Baik. Nah, jadi tidak kita tahu mana di situ siapa musyabbah bihinya dari lafaznya, tapi kita memahami dari tarkib, dari qarinah yang ada, dan gharabnya di situ adalah untuk menjelaskan imkan al-musyabbah. Kemudian gharad yang kedua bayanu halihi, mana hali al-musyabbah. Baik, hada Allah taala sunnahuhu fi al-qadim. Naktafi ila hunalan. Nuwasil insyaallah taala fil liqa'il qadim. Wa fi hadzal kitab kam adradu at-tashbihuna. Al-awwal bayan imkanil musyabbah, thumma tsani bayan al-hal, thumma ats-tsalits bayan al-miqdar, thumma ats-tsalits taqriru al-hal, thumma ar-rabi'
tazinuhu, thumma ya al-khamis tahfifuhu, sebagai dan khamsah ya. Baik, ada akhadna al-awwal, insyaallah taala sanakhudh al-baqiyan fi al-liqa'i al-qadim bismillah ya, qabla an nadkhul fi al-majaz. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.